ada seorang pemuda namanya Ahmad. Dia ingin menyambangi kekasihnya di rumah sakit Abbasiyah dengan membawa 2 kuntum bunga mawar. Tetapi nasib malang, dia ini sedang menyeberang, ketabrak oleh metro, kereta kota itu. Dan dia jatuh dan mati. Nah, dia itu melihat jasadnya terlentang dan melihat jasadnya ditutupi koran. Dia menjerit, "Tolong jangan ditutupi, itu saya." Dan dia memanggil nama orang-orang, tidak ada yang menjawab. Itu saya. Nggak ada yang mendengar, ada yang menjawab. Sampai dia menjerit-jerit, nggak ada yang peduli. Akhirnya ditowel oleh malaikat, kamu tuh sudah mati. Kamu tuh sudah mati. Saya sudah mati. Kenapa? Ya sudah, dalam ajalnya. Nah itu saya, iya itu bangkai kamu. Kamu sudah pulang, sekarang sudah. Nah, saya kan mau ngasih bunga mawar. Masa nggak nyampe? Ya nggak bisa sudah. Bisa nawar nggak bisa. Tolong deh Mang Malaikat. Berilah saya kesempatan supaya hati saya puas kembali kepada Tuhan. Tetapi bunga mawar ini harus saya sampaikan kepada kekasih saya. Terjadilah negosiasi dengan malaikat Israel itu. Cerita. Tapi menarik sekali. Singkat cerita, kata malaikat, sudah kalau kamu begitu, karena kamu niat baik, ingin menengok orang sakit dan dia kekasih kamu, ya sudah saya izinkan. Tetapi kamu bisa hidup lagi, tapi hanya sampai menyampaikan bunga itu kepada kekasih. Setelah itu kamu harus pulang. Jadi hanya diberi waktu 10 menit. Oke. Tetapi ntar dulu, sebelum kamu saya kabul hidup lagi, ada syarat. Apa syaratnya? Kalau kamu nanti hidup lagi, jangan bercerita kepada siapapun bahwa mati itu indah. Nah, mati itu indah. Ini tercermin dari ayat yang dibacakan oleh Bapak Asda tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi artinya yang dikhawatirkan malaikat, kalau orang ini, orang yang masih hidup, tahu bahwa mati itu indah, nanti orang pengen mati semua nantinya. Jadi biarkanlah kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi saya menemukan ayat dalam Al-Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Zaqa yazuku kullu nafsin. Nafsun itu lafadznya mu'annas. Jadi sifatnya harus mu'annas lagi. Makanya dha'iqatun, jangan dha'iqun. Dha'iqatun itu isim fa'il dari zaqa yazuku. Fa'ilnya dha'iqun mudzakkar. Kalau muannasnya dha'iqatun. Maknanya zaqa yazuqu dzauqan, itu artinya mencicipi. Nah, kalau mencicipi, kapan kita mencicipi? Ketika ada hidangan, betul nggak? Berarti mati itu mencicipi. Sesuatu yang lezat itu nanti akan dicicipi, berarti mati itu enak. Gitu. Ini ya sekalian. Tapi saya minta jangan percaya dah. Ya, nanti pengen mati semua nantinya. Biarkan mati menjadi hal yang menakutkan. Lumayan menjadi rem gitu kan. Sehingga kita tidak berani berbuat jahat karena takut mati. Kalau mati tidak ditakuti berbahaya ini. Nah, itulah makanya Zaqa yazuqu itu mencicipi, berarti kullu nafsin, setiap jiwa, setiap roh yang ada itu akan mencicipi kematian. Kalau mencicipi pasti bukan sesuatu yang menakutkan. Itu rahasianya.
Oke, tetapi dari berbagai macam teori-teori kematian dalam agama Islam sudah ditutup saja kematian sebabnya karena ajal. Ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa semua orang pasti akan ajal. Nah, ajal itu menghitungnya bukan dengan hitungan jam, tapi hitungan waktu kuantum. Jadi bukan hari, tapi lebih dari jam, lebih dari menit, lebih dari detik. Ukurannya 1/1000 detik. Itu pada detik yang ke-910 mati. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Di mana saja kita berada, nama kuntum, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu. Dan kita tidak bisa bersembunyi dimanapun, pasti ajal akan menangkap kita. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun di benteng yang di beton yang tebal, pasti akan mati. Kematian sendiri di dalam agama Islam ini ada dua. Ada yang disebut mati, ada yang disebut wafat. Dalam bahasa Indonesia, bedanya mati dan wafat ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mati dan wafat itu adalah dua kata yang maknanya sama, tetapi untuk norma bahasa, kalau orang biasa mati, kalau orang terhormat namanya wafat, begitu ya. Kiai Samari mati atau wafat? Wafat. Kalau Man Kadim mati. Bitarmi mati. Nah kalau saya wafat. Amin, amin. Itu apa, linguistik Indonesianya. Kedua-duanya dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya bukan begitu, bahwa kalau mati itu amatahullah, amata itu jasadan, kematian jasad. Ya, kalau rohnya itu tidak mati, kalau roh itu wafat, tawafahu, wafahullah itu artinya diwafatkan oleh Allah rohnya. Diwafatkan itu artinya diselesaikan, ya, disempurnakan. Wafa itu menyempurnakan, melunasi. Jadi selesai tugasnya. Oleh karena itu, jadi kalau wafat itu adalah untuk ruh. Dalam bahasa Arab, kalau mati untuk jasad, jasadnya mati, tapi rohnya tidak mati. Dia hanya bebas tugas, selesai tugasnya. Itu kemudian ditambah lagi bahwa kematian dalam falsafah umat Islam, bahwa hakikatnya bahwa mati itu bukan kebinasaan, tapi proses pulang. Artinya ketika orang itu pulang kepada Allah, itulah yang disebut dengan kematian. Maka dalam agama Islam, wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu kalau mendengar Man Kadim mati, apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu maknanya? Inna, sesungguhnya kami itu lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami itu ilaihi, kepada Allah, raji'una, pulang semua. Jadi orang mati itu hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Dari sisi tasawufnya, kematian itu artinya dahan pohon yang dilepas dari batangnya berkeliaran kemana-mana, nanti pada satu kembali akan kembali ke pohon yang pokoknya tadi. Makanya kita kembali. Jadi mati itu artinya kembali.
Fadilatul Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Samhari Syarif ini sudah pulang ke Allah, sudah pulang. Jadi jangan dibilang mati tapi sudah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.